Cerita diawali di saat kita diperlihatkan kepadatan kota Seoul, terutama di Gangnam, tahun 2006. Terlihat di sini seseorang yang sedang bekerja di perusahaan sekuritas, atau lebih tepatnya bekerja di tempat pialang saham, atau lebih tepatnya yang lebih sering kita dengar adalah jual beli saham. Di tempat ini terlihat seseorang yang sedang memberitahukan kepada ketuanya tentang sebuah saham yang berpindah dari kaum yang Mimin sendiri nggak tahu. Kaum itu apa? Tapi dijelaskan oleh mas-mas ini bahwa dana berpindah dari kaum itu sebesar sekitar 20.000 lembar saham. Mendengar hal tersebut, Patua ini pun dengan muka seriusnya, ia pun berkata, seseorang pasti mengetahuinya dan memanfaatkan ini, ucapnya. Mas-mas ini pun dengan sedikit panik, ia pun mengatakan, lalu apa yang harus kita lakukan, Pak Ketua? Sembari melihat ke arah Pak Ketua tersebut sambil menunggu keputusan dari babak ketua itu. Pak Ketua itu pun mengatakan, apa yang harus kita lakukan? Sudah jelas, pengumumannya akan muncul, kita harus membaginya, sambil bersandar. Pak Ketua ini pun berkata lagi dalam hati, aku tidak kenal mereka, tapi para bajingan itu sangat beruntung, katanya. Pak Ketua ini pun berkata kepada bawahannya dengan nada yang bersemangat dan berteriak ke seluruh bawahannya. Ia pun berkata, kita tidak akan tahu jika bajingan sepertinya akan muncul lagi. Perhatikan baik-baik, jika terus begini, kita akan mati di sini. Setelah berteriak seperti itu, Pak Ketua ini pun berkata dalam hati, mereka datang seolah mereka tahu apa yang kami rencanakan, seperti hantu. Siapa para bajingan ini? Di tempat lain ada seorang bocah yang sedang memandangi komputer jadulnya dan sedang melihat grafik saham yang ada di layar komputernya. Ya, dialah MC kita kali ini, dengan hanya menatap layar komputer dan mengklik jual beli saham, ia sudah bisa untuk sekitar 46 juta dalam 3 hari. Wow, keren MC kita ini, ya. Dan ternyata orang yang mengganggu jual beli saham bapak-bapak ketua itu tadi adalah MC kita ini, ya. Bukan orang berkelompok, melainkan hanya seorang bocah. Dalam hati si MC, ia pun berkata, wow, aku bahkan tidak pernah mendapatkan uang sebanyak ini, katanya. Tapi ternyata si MC ini masih belum puas hanya dengan pendapatannya yang cuma 40 juta saja. Ia pun mau lebih, ia pun mengatakan, ini belum cukup. Aku masih mau lebih, aku bahkan tidak puas hanya dengan ini. Aku bahkan belum mulai, dengan ekspresi yang menyeringai, si MC pun mulai membeli saham lagi sembari berkata dalam hati, apakah aku harus membeli lagi? Karena aku masih lapar, ucapnya, dan inilah awal mula seorang bocah yang bakal mencoba menguasai dunia dengan uang. Hampir segala sesuatu dapat ia beli dan ia kendalikan dengan uangnya. Dan setelahnya, kita pun diperlihatkan rumah si MC. Si MC pun berkata di rumah sederhana tanpa pendingin ruangan, aku jangtesan di rumah yang reot ini terlahir kembali dari masa depan. Scene pun berpindah di Sungai Han, tahun 2020. Ada seorang pria yang sedang berdiri di atas jembatan Sungai Han sambil menatap ke arah sungai tersebut. Pria itu pun berkata, perusahaan hancur, pekerjaanku. Sebelum ia melanjutkan perkataannya sejenak, ia pun berjalan ke tepi jembatan sambil melihat ke arah bawah jembatan, yang seakan-akan ia akan melompat ke sungai tersebut. Pria itu pun melanjutkan perkataannya lagi, apa aku melompat saja? Ucapnya, tapi sebelum ia sempat melompat, tanpa diduga ada seseorang yang tiba-tiba berteriak dan memanggil, hei, turunlah. Kau benar-benar. Dan ternyata itu adalah panggilan seorang petugas keamanan yang sedang memanggil seorang remaja yang sedang berdiri di atas tiang jembatan dan hendak bunuh diri. Remaja itu pun berkata kepada petugas keamanan, jangan sentuh aku akan melompat, katanya. Si pria tadi pun hanya memperhatikan petugas dan remaja tersebut. Petugas itu pun berkata, aku tidak peduli, lompat saja. Bukan hanya 1 atau 2 hari, tapi setiap hari, apa yang salah denganmu? Ucap petugas tersebut, ternyata remaja ini sudah mencoba bunuh diri hampir setiap hari, sampai-sampai membuat petugas ini mengatakan untuk melompat saja, katanya. Remaja itu pun berkata, aku benar-benar hancur, ia pun mengatakan itu sembari menangis, seakan seperti orang yang sedang putus asa. Singkat cerita, remaja itu pun akhirnya berhasil diselamatkan oleh petugas tersebut. Sembari tetap menangis, remaja itu pun berkata kepada petugas tersebut, selamatkan aku, ucapnya. Petugas itu pun lantas hanya menyuruhnya bangun, lalu mereka pun pergi. Dan kejadian itu ternyata juga masih diperhatikan oleh pria tadi yang hendak bunuh diri, sembari memperhatikan remaja tadi. Ia pun berkata, jadi jembatan Sungai Han tempat di mana banyak orang yang bunuh diri setiap harinya. Ia pun mengurungkan niat untuk bunuh dirinya dan ia pun berjalan pulang sambil berkata dalam hati, dunia tidak akan berubah jika aku melompat. Aku harus pulang kampung besok, ucapnya dalam hati. Saat sedang menunggu lampu merah, ada seorang bocah yang sedang fokus bermain HP di sebelahnya. Pria itu pun melihat ke arah bocah yang sedang bermain HP tersebut sambil berkata dalam hati, pasti menyenangkan. Aku iri padamu, ucapnya, dalam hati, dan lampunya pun sudah hijau. Tanpa melihat ke arah lampu lalu lintas, bocah itu pun sudah tahu bahwa lampu lalu lintasnya sudah hijau. Lalu ia pun berjalan menyeberang, pria itu pun sedikit terheran-heran melihatnya, sembari berkata dalam hati, kapan ia menyadari lampunya sudah hijau. Anak zaman sekarang luar biasa, katanya dalam hati. Tapi tiba-tiba,
Di saat ia memperhatikan bocah tersebut yang sedang menyeberang dengan asyik bermain dengan HP-nya, pria ini pun menyadari ada sebuah mobil kencang yang sedang melaju ke arah bocah tersebut. Seraya membuat pria itu pun meneriaki bocah tersebut untuk memperingatinya. "Hei," katanya. Tapi sayangnya, bocah itu pun tak mendengarnya karena ia sedang memakai headset. Dengan paniknya, saat mobil itu sudah semakin dekat, pria itu pun berkata, "Ah, mobil itu, dia terlalu cepat." Pria itu pun melirik ke arah anak itu lagi. Si anak itu pun ternyata masih belum menyadarinya dan hanya berjalan santai di jalan raya tersebut sambil tetap memperhatikan HP-nya tanpa tahu situasinya saat ini. Saat mobilnya sudah semakin dekat lagi dan sudah hendak menabrak anak kecil tersebut, pria itu pun akhirnya mencoba berusaha menyelamatkan anak kecil tersebut sambil mulai melompat berlari ke anak kecil itu. Si MC pun berkata, "Ah, tidak. Nah, bahaya, menjatuhkan pemula." Dan di saat anak tersebut sudah menyadarinya, tiba-tiba ada seseorang yang mendorongnya, dan ternyata itu adalah pria tadi. Tapi, tabrakan pun akhirnya tak bisa dihindari, dan yang ditabrak, ya jelas pria yang menyelamatkan bocah tadi. Di sisa-sisa kesadarannya, pria itu pun berkata dalam hati, "Sial, jadi begini caraku mati, aku bahkan tidak hidup dengan baik. Tapi ini kecelakaan, jadi jika aku mati, orang tuaku akan mendapatkan asuransinya, kan?" katanya, sebelum meninggal. Tapi di saat itu, tiba-tiba ia pun malah terkejut karena tiba-tiba ada sebuah teriakan suara kepadanya, "Dasar bodoh." Pria ini pun bertanya-tanya setelah mendengarkan teriakan orang yang entah dari mana. Ia pun berkata dalam hati, "Suara apa itu? Apa yang terjadi? Kenapa aku mengambang di udara?" ucapnya dalam hati, dan juga ada seseorang yang sedang mendekatinya. Ternyata itu adalah seorang kakek-kakek, ya, dan pria ini ternyata adalah MC kita, Jang Tae-san, sebelum ia diregresi atau dikembalikan lagi ke masa lalu. Melihat kakek-kakek yang ada di depannya, Jang Tae-san pun berkata, "Kakek, kau siapa? Dan kenapa aku mengambang di udara? Apakah kau malaikat pencabut nyawa?" kata Jang Tae-san kepada kakek tersebut. Kakek itu pun menjawab, "Aku adalah nenek moyangmu." "Nenek moyang? Apa itu?" ucap Jang Tae-san, yang terheran-heran seperti kebingungan mendengar hal tersebut. Kakek ini pun berkata kepada MC kita, Jang Tae-san, sambil berteriak seolah dia sedang marah. Ia pun mengatakan, "Aku membuatmu jadi cucu langit, dan kau malah mengibaskan ekormu pada anjing tetangga." Bahkan anjing itu meremehkan kita. Mendengar hal itu dengan kebingungan, Jang Tae-san pun berkata, "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti." Dia mengagetkanku. Kenapa suaranya sangat keras? Kakek ini pun berkata, dengar baik-baik, aku akan memberikanmu hadiah. Kau akan hidup kembali. Jangan jadi orang suci dan memaafkan musuhmu, tapi hancurkan mereka dan pastikan mereka tidak akan mengganggumu lagi." Jang Tae-san pun mulai sedikit kebingungan mendengarnya. Ia pun berkata, "Apa yang kau?" Sebelum sempat melanjutkan perkataannya, kakek ini pun berkata lagi sembari memasang muka marahnya dan berteriak. Ia pun berkata, "Jika tidak, aku akan membunuhmu lagi dan lagi selama 5.000 tahun, katanya. Yang tak mengerti maksud tersebut, ia pun bertanya, "Tunggu, kenapa kau tiba-tiba melakukan ini?" Ia pun mengatakan hal tersebut sembari diregresi atau dikembalikan ke masa lalu. Saat diregresi, waktu yang tadinya berhenti sesaat di dunia nyata, sekarang berjalan kembali. Saat Jang Tae-san menyadari itu, ia pun panik karena ia tahu ia bakal benar-benar mati kali ini. Dan Jang Tae-san pun berkata, "Tunggu," katanya, "kau akan menyelamatkanku. Tapi kenapa?" Sebelum Jang Tae-san sempat melanjutkan perkataannya, tiba-tiba, ia pun akhirnya meninggal. Dan tiba-tiba kita pun diperlihatkan ada suara jam beker berbunyi dan tangan seseorang yang sedang mematikan jam tersebut. Ya, dan ternyata itu adalah MC kita, Jang Tae-san. Ia pun baru terbangun dan tersadar. Jang Tae-san pun kebingungan. Ia pun bertanya-tanya dalam hati, "Ini di mana?" Inilah awal regresinya MC kita yang terbangun di kamarnya sendiri, waktu ia masih muda. Setelah Jang Tae-san dibangkitkan lagi di kamarnya, di sini kita pun diberitahukan tentang kecelakaan yang dialami Jang Tae-san kemarin. Suatu hari di bulan Agustus tahun 2020, kepalaku pecah, aku berusia 32 tahun. Tapi sekarang diriku yang lebih muda. Jang Tae-san pun mengatakan hal tersebut sembari menatap dirinya di depan cermin, yang seakan ia tak percaya bahwa ia telah hidup kembali. Lalu, Jang Tae-san pun melihat ke arah buku-buku yang sudah tertata rapi, dan Jang Tae-san pun berkata dalam hati sembari mengingat-ingat lagi ruangannya waktu masih muda dulu. Ia pun berkata, "Buku-buku membosankan, seorang pria ini adalah tempat menghabiskan masa sulit dan kesepianku selama masa remaja." Lalu ia pun akhirnya tersadar dan berkata, "Hah, apa ini?" Seakan tak percaya, Jang Tae-san pun mencoba untuk mencubit pipinya, tapi ia pun merasakan sakit yang menandakan ini benar-benar nyata. Lalu, Jang Tae-san pun melihat ke arah tangan dan kakinya sembari berkata, "Tangan dan kakiku sekuat dulu. Menakjubkan, ini persis seperti yang kuingat. Kalau begitu, berapa umurku sekarang?" Jang Tae-san pun mulai menghitung, dan diketahui ternyata sekarang ia diregresi waktu di umur 18 tahun, usia 18 tahun, usia di mana tidak ada yang perlu ditakuti, ucap Jang Tae-san sambil kegirangan. Jang Tae-san pun berkata dalam hati, "Kakek, ternyata yang kau katakan itu tidak bohong. Kenangan suka dan duka selama 32 tahun bercampur menjadi satu. Ah, semuanya terlalu nyata, jika ini hanya mimpi yang menceritakan masa depan." Jang Tae-san pun juga bertanya-tanya dalam hati, "Kalau begitu,
Apa aku harus sekolah lagi? Sembari menatap ke arah seragam sekolahnya dengan nama Jantesan. Namun, tiba-tiba ia pun tersadar, mengingat kenangan-kenangan absurdnya waktu dia masih di sekolah dulu yang hanya tidur-tidur di dalam kelas, main game di warnet, ya seperti kenakalan remaja biasanya. Saat membayangkan hal tersebut, Jantesan pun berkata dalam hati, "Ah, masa-masa SMA itu benar-benar memalukan," ucap Jantesan. Jantesan yang tak sengaja berkata, "Dan skillku." Sebelum Jantesan sempat melanjutkan perkataannya, tiba-tiba bayangan ingatan tentang masa lalu tiba-tiba keluar di dalam pikirannya, yang mana ia bisa mengingat kenangannya waktu sebelum diregresi dulu dengan tepat dan akurat. Jantesan pun berkata, "Wah, aku ingat semuanya," sembari potongan-potongan memori kenangan yang seakan berterbangan di depannya. Dengan terkejut, Jantesan pun berkata, "Siap, ini bukan mimpi, kan?" Dan waktu ujian semanya dulu, ia pun masih mengingatnya. Ia pun berkata, "Bagaimana aku akan melakukannya lagi?" Namun, Jantesan pun, saat ia sedang mengingat tentang soal ujian, tiba-tiba ia pun mengingat sesuatu yang lebih penting, ingatan yang untuk kedepannya bisa membuatnya jadi kaya raya. Ya, ingatan tentang jual beli saham. Jantesan pun berkata, "Tunggu sebentar, aku sedang membeli saham dengan tujuan untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja tetap di firma keamanan. Aku mempelajari sertifikat untuk penasihat investasi di bidang keamanan dana dan derivatif, yang merupakan 3 jenis keuangan di luar negeri, saham, indeks future, bunga berjangka, mata uang berjangka, bukan hanya hadiah komoditas, pada pilihan derivatif, trading FX, margin name, dan semua itu membuat Mimin bingung membacanya karena tak mengerti." Dan Jantesan pun berkata lagi, "Dalam hidupku, aku selalu melakukan yang terbaik. Ini bukan lotre, itu adalah Super Bowl kali 10. Tapi kenapa aku?" Kata Jantesan. Setelah Jantesan mengatakan hal tersebut, tiba-tiba ia mengingat perkataan si kakek yang meregresinya sebelumnya, di mana di saat ia diregresi, si kakek itu juga sempat mengatakan bahwa ia akan memberikan juga Jantesan sebuah hadiah. Ya, mungkin inilah hadiahnya dari kakek tersebut. Namun, di tengah si Jantesan memikirkan hadiah macam apa yang kakek itu akan berikan kepadanya, tiba-tiba celing, cahaya emas bersinar terang, tiba-tiba saja muncul di depannya serta membuat Jantesan pun silau melihatnya. Dan Jantesan pun berkata, "Oh, aku tidak bisa membuka mataku," dan di tengah ia silau terkena cahaya tersebut dan tidak bisa membuka matanya. Tiba-tiba ada seorang yang berkata, "Duduk bersila." Sentak hal tersebut pun membuat Jantesan mulai membuka matanya. Namun saat Jantesan perlahan membuka matanya, ia pun sekilas melihat seekor burung gagak. Namun di saat ia melihat keseluruhannya, ia pun malah melihat seorang pria tua berjanggut panjang, sembari ada gagak hitam di atas kepalanya. Kakek itu pun berkata, "Aku akan memberimu 5 elemen Tai Chi dari metode pikiran ganda kepadamu." Perkataan kakek tersebut pun sentak membuat Jantesan pun kaget dan berkata, "Apa? Siapa kau? Di mana ini?" Kata Jantesan kebingungan. Kakek ini pun menjelaskan, "Aku adalah Direktur Pusat Kesehatan Shinseon Reongsin. Apakah dia lupa?" "Direktur Pusat Kesehatan," balas perkataan kakek tersebut. Kakek itu pun sentak menjawab, "Ayo cepat, ini adalah les ilegal. Jadi jika kau ketahuan, kau akan diskors." Mendengar hal itu dengan terheran-heran, Jantesan pun berkata dalam hati, "Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pusat Kesehatan Shinseon, les ilegal, Dewa Naga Surgawi. Semua kata-kata ini sangat asing bagiku," kata Jantesan. Namun, ketika kakek ini sedang memperhatikan Jantesan, kakek ini pun berkata kepada Jantesan, "Ototmu luar biasa, kenapa tubuhmu sangat bagus?" Jantesan pun menjawab, "Apa? Tidak mungkin ototku bagus." Mendengar hal tersebut dengan memasang muka seremnya, kakek ini pun berkata kepada Jantesan, "Berhentilah menonton porno, tulangmu nanti akan loyo," kata kakek tersebut. Jantesan pun berkata dengan muka paniknya, "Omong kosong, kenapa tidak langsung saja ke intinya?" Kakek ini pun berkata lagi, "Makan ramen secukupnya saja, kalau banyak-banyak darahmu akan membusuk." Jantesan pun menjawabnya dalam hati sembari tersenyum dengan anehnya. Ia pun berkata, "Apa yang harus dimakan oleh orang yang pengangguran di dunia, di mana mereka tidak punya uang dan tidak bisa pilih-pilih makanan?" Namun tak selang lama setelahnya, kakek ini pun menyuruh Jantesan untuk menutup matanya dan segera memulai latihannya. Jantesan pun sejenak sempat sedikit kebingungan melihat tingkah laku si kakek itu yang tiba-tiba saja serius. Namun, di saat Jantesan akan menurutinya, ia pun berkata dalam hati, tidak masalah jika ini les ilegal, tapi bukankah tempat ini berbahaya?" Sambil Jantesan mengintip ke kanan kiri yang di sampingnya adalah jurang yang sangat dalam. Karena Jantesan masih telinga celinguk tengok-tengok kanan kiri, kakek tua ini pun berkata dengan sedikit marahnya, "Apa? Kau tidak tahu 3 elemen teratas dari bimbingan belajar cepat tepat poin inti?" Namun, di saat Jantesan agak sedikit kurang percaya dengan omongan kakek tersebut, ia pun berkata dalam hati, Aku sedikit tak percaya. Tapi kenapa ini seakan sangat meyakinkanku?" kata Jantesan dalam hati sembari mengikuti gerakan kakek tersebut. Jantesan pun berkata, "Ah, aku sepertinya pernah melihat adegan ini sebelumnya. Itu muncul dalam film atau novel seni bela diri." Di saat Jantesan bergumam seperti itu, tiba-tiba kakek ini pun berteriak kepadanya dan berkata, "Kau akan mendapatkan penyakit tulang jika kau menggunakan yang palsu." Ucapannya membuat Jantesan berkata dalam hati sembari tersenyum canggung, "Ah, palsu ya? Bukankah sepertinya Direktur Pusat Kesehatan Shinseon ini juga palsu?" Lalu tiba-tiba kakek tersebut pun mulai serius dan berkata, "Mari kita mulai.
kakek tersebut pun tiba-tiba ada di belakang Jantesan. Jantesan pun menyadarinya dan membuatnya agak sedikit terkejut. Jantesan pun berkata, entah mengapa aku bisa merasakan dan menyadari telapak tangan yang bernama Dewa Naga Langit di belakangku. Lalu kakek ini pun berkata sembari memegangi punggung Jantesan dengan kedua telapak tangannya, aku akan memberimu, dan kakek ini pun lanjut berkata, setelah Dazotian, kau harus menemukan dan memakannya. Jantesan pun sentak kebingungan dengan perkataan kakek tersebut, begitu juga dengan Mimin. Jantesan pun berkata, apa, bagaimana? Kakek ini pun menjawab, bodoh seperti ini, sekarang ayo kita mulai. Tiba-tiba kakek itu pun mengalirkan sebuah energinya ke Jantesan dari tangannya, sehingga mengeluarkan cahaya keemasan di sekitarnya. Jantesan pun merasa kesakitan karena hal tersebut, tapi energi yang diberikan kakek ini pun jadi semakin kuat serta membuat Jantesan pun merasakan sesuatu dan berkata dalam hati, apa ini, kenapa aku bisa mendengarkan suara ombak di punggungku? Lalu setelah Jantesan mengatakan hal tersebut, tiba-tiba kakek ini pun mengalirkan energinya semakin kuat sembari berkata, tahan, ini, kau akan tumbuh besar seiring bertambahnya rasa sakit itu. Jantesan pun mulai merasa semakin kesakitan, ia pun berkata dalam hati, orang tua ini, apa maksudmu tahan sekarang ini? Aku merasa seperti sedang sekarat, dan tiba-tiba setelah Jantesan mengatakan hal tersebut, rasa sakitnya pun sudah tak bisa ia tahan dan berkata, wah, tolong hentikan, dan boom, luar biasa cahaya emas. Energi yang membludak dari dalam tubuhnya tiba-tiba saja bisa membuat tanah di sekitarnya hancur, dan tatapan Jantesan menjadi kosong dengan kondisi yang memprihatinkan.